Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika. Video kali ini meneruskan dari video sebelumnya yang mengenai aplikasi turunan. Kalau dalam video sebelumnya itu mengenai aplikasi turunan dalam penyelesaian soal limit. Kalau dalam video ini aplikasi turunan dalam menentukan gradien garis singgung dan teman-temannya. Kemudian kalau gradien itu apa? Saya ulang kembali, sebenarnya ini materi SMP, materi SMA sudah pernah kelas 1. Gradien itu adalah kemiringan. Jadi misalkan kita buat garisnya seperti ini, dia lurus dari kiri ke kanan tidak berubah. Berarti dia tidak miring. Berarti gradiennya sama dengan 0. Misalkan saya buat garis lagi sedikit miringnya semakin tinggi dari kiri ke kanan, berarti dia tidak 0 gradiennya karena dia miring, jadi gradiennya tidak 0. Semakin ke kanan dia semakin tinggi, jadi dia positif. Semakin miring lagi berarti nanti gradiennya semakin besar dan dia positif, bernilai positif. Kemudian saya punya lagi, misalkan kalau tadi dari kiri ke kanan semakin tinggi, saya maunya dari kiri ke kanan semakin rendah. Jadi dia punya gradiennya tidak 0, yang 0 hanya yang mendatar tok. Ini tidak 0 dan saya ulangi, yang mendatar tadi pasti 0, yang miring sedikit ini tidak 0 dan dia bernilai negatif karena semakin ke kanan dia semakin rendah. Semakin curam lagi berarti dia semakin rendahnya semakin banget. Minusnya mungkin minus banyak. Nah, itu ada di sini. Kemudian kalau misalkan kita punya kurva, nah tadi kan kita membahasnya mengenai aplikasi turunan dalam menentukan gradien suatu kurva di titik tertentu. Kalau kita punya kurva, buatlah garis singgung di titik 2,0, berarti kan di sini. Gampang kalau dia itu cuma gambar-gambar kayak gini gampang. Kemudian saya bikin garis singgung di sini. Nah, udah selesai. Ini adalah garis singgungnya kurva, ini F ini. Misalkan pertanyaannya adalah tentukan nilai gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx, di mana Fx sama dengan negatif X kuadrat tambah 3X tambah 1 pada titik negatif 1, negatif 3. Kita bisa gambar boleh, tapi kita gambar ribuh, pakai manfaatkan rumus M sama dengan F aksen X sama dengan A. Langsung ke contoh soal biar nggak pusing. Jadi kurvanya adalah Y sama dengan Fx sama dengan negatif X kuadrat tambah 3X tambah 1. Yang ditanyakan adalah gradien, otomatis dia M. M yang di apa ini? Di X kan, otomatis di X sama dengan A. Berarti yang ini kan otomatis X, yang ini Y. Berarti X1 ini Y. Yang X berarti di X sama dengan negatif 1. Berarti berapa? Oh, caranya nyari gradien itu dengan turunannya Fx. Kalau Fx-nya sama dengan negatif X kuadrat tambah 3X tambah 1, maka F aksen X berapa? Tinggal diturunkan saja dari ini. 2-nya diturunkan, negatif, 2-nya diturunkan, 2X. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Dikurangi 1, kemudian tambah
3x berarti dia pangkatnya 1, berarti 1 kalikan 3. X pangkatnya 1 kurangi 1. Yang tambah 1 ini konstanta, maka turunannya sama dengan 0. Berarti f aksen sama dengan min 2x pangkat 1 tambah 3. X pangkat 0 sama dengan 1. Lah gradiennya itu ketika x-nya diganti dengan titiknya negatif 1, maka f aksen x negatif 1 sama dengan berapa? Negatif 2. X-nya diganti negatif 1. Oh, jadi gradiennya itu sama dengan min 2 kalikan min 1, berarti dia 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi gradien garis singgung yang ada di min 1, min 3 ini pada kurva ini sama dengan 5. Jadi M-nya sama dengan 5. Yang ditanyakan apa? Persamaannya nih, tentukan persamaannya. Masih ingat ketika diketahui persamaan garis singgung diketahui M sama dengan 5 dan melalui min 1,3 negatif 3. Ini adalah SMP. Pakainya apa? Oh, pakainya rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. M-nya ini Y1, ini X1, ini Y1. Y sama dengan Y1-nya ini X1 negatif 3, M-nya 5, X1-nya negatif 1, maka sama dengan Y tambah 3 karena dia negatif-negatif, tidak dikalikan ya, ini dikurangi negatif jadinya positif, 5X tambah 1, ini kurang 1. Maka Y sama dengan Y tambah 3 sama dengan 5X. Ini asosiatif, jangan lupa. Ini asosiatif. Lima X tambah 5. Jadi Y sama dengan 5X tambah 5 dikurangi 3, 2. Ini adalah persamaan garis singgung kurva negatif X kuadrat plus 3X tambah 1 di titik negatif 1, negatif 3. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu mengenai fungsi naik turun. Kalau kita tadi kan sudah saya ulangi lagi ya, kalau misalkan dia garisnya lurus seperti ini berarti dia mendatar, lurus berarti M-nya sama dengan 0. Kalau semakin tinggi dari kiri ke kanan semakin tinggi berarti dia gradiennya positif gradiennya. Kemudian kalau dari kiri ke kanan kalau semakin rendah berarti dia negatif. Kemudian apa hubungannya dengan grafik ini? Kalau kita punya grafik ini, otomatis jadi nanti saya punya berarti di sini gradiennya kan otomatis ini semakin ke sana semakin ke kanan semakin tinggi, otomatis dia di sini otomatis pasti M-nya positif. Kemudian di sini ini semakin ke kanan semakin turun berarti ini gradiennya pasti negatif, ini negatif. Di sini negatif sampai di sini. Kemudian ke sana lagi, ini meninggi lagi nih. Jadi ini adalah positif. Nah, kemudian yang ada di sini. Yang ada di sini di ujung ini apa ini? Wah, ini kalau ada garis singgung pasti mendatar, seret seperti ini. Oh, berarti di sini dia gradiennya pasti 0.
Yang di sini juga gradiennya pasti 0, makanya disebut dengan titik belok atau titik stasioner. Karena apa? Karena dia tidak positif atau tidak negatif, dia adalah 0. Ini disebut dengan titik balik. Balik itu awalnya dari positif, balik jadi negatif, itu titik balik. Titik belok bisa juga, atau disebut titik ekstrim karena dia kan ekstrim ya ini. Jadi dari gambar ini tadi kita dapat peroleh, kita simpulkan kalau ketika turunannya atau gradiennya atau turunannya pada titik tersebut dia bernilai positif atau lebih dari 0, maka dia fungsinya disebut fungsi naik, semakin ke kanan semakin naik, semakin ke kanan semakin naik, disebut fungsi naik. Ini fungsi naik, ini ke sana juga naik, ini ke sana juga naik. Kemudian kalau f aksen x atau gradiennya kurang dari 0, maka disebut fungsi turun. Ini fungsi turun, ini dari kanan atau fungsi turun ini. Kemudian kalau f aksennya sama dengan 0, maka bisa jadi dia diam atau dia mendatar terus diam, atau fungsi belok diam, atau ini fungsi belok, titik belok atau titik stasioner atau titik balik atau titik puncak ya. Oke, di situ itu adalah kesimpulannya. Kemudian contoh soalnya, misalkan yang tadi kurvanya yang masih yang sama. Misalkan Y sama dengan fx, kurvanya masih sama. Yang ditanyakan adalah kurva tersebut naik pada interval apa? Interval itu dari mana ke mana dan turun pada interval apa? Caranya gimana? Kita nggak bisa ngawur terus dimasukin satu, turunkan, terus masukin satu, oh naik semua. Oh, hati-hati karena bisa jadi di dalamnya itu ada titik beloknya. Otomatis kita harus nyari dulu titik beloknya di mana. Otomatis turunkan dulu. Tahap pertama adalah diturunkan. Turunkan. Berarti f aksen x sama dengan tadi sudah dihitung kita. Ini ya. Oke. F aksen X sama dengan negatif 2X tambah 3. Mana ini kursornya? Nah, negatif 2X tambah 3. Kemudian sudah diturunkan, berarti kita nyari titik stasionernya atau titik beloknya, berarti dia disama dengan 0. 0 sama dengan min 2X tambah 3. Tuh, kemudian pindah, ini saya pindah ruas, jadi 2X sama dengan 3, dan X sama dengan 3/2. Oh, jadi kalau misalkan jadi misalkan ada sebuah sumbu X, kemudian tengah-tengahnya ada 3/2. Nah, oh ini titik beloknya. Di sini nggak tahu naik, nggak tahu turun. Ngeceknya gimana? Ambil tes titik. Caranya cek titik. Cek di sebelah kirinya 3/2 ada berapa? Oh, di sebelah kirinya 3/2 ada 0. Saya mau ambil kirinya 0. Oh, di sini ada 0 nih. Oh, di sini 0. Ini ya. Titik 0 berarti f aksen X sama dengan 0, berarti 2X-nya diganti Gusti Robi. X-nya diganti 0, negatif 2 kalikan 0 tambah 3. Oh,
jadi ini hasilnya 3, ini positif. Berarti ini positif, berarti ini naik. Ini adalah naik karena dia positif. Ya kan? Kemudian sampai suatu titik puncak. Kemudian yang sebelah kiri cek berapa ya saya ambil. Di sini misalkan 4 ya. 4 masih lebih besar daripada 3/2 ya, 4 ya. Jadi yang sebelah kiri ceknya adalah 4. Berarti min 2 kali kan 4 tambah 3. Dia berapa? Negatif 8 tambah 3 berarti berapa? Negatif 5. Oh, dia negatif. Jelek tulisannya. Negatif 5. Oh, dia negatif. Berarti dia turun karena apa? Karena dia negatif. Oke. Jadi intervalnya apa? Kita tinggal menulis. Jadi kalau dari sini, dari 3/2 ke kiri, terus itu dia fungsinya naik. Kalau dari 3/2 ke kanan, dia turun. Berarti kita bikin notasinya ya. Kenapa ada laba-laba? Berarti ini 3/2 lebih besar dari 3/2, berarti ya ini dia turun, yang ini dia kurang dari 3/2, berarti naik. Oke, cukup sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.